warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di makan-makan jajan-jajan. Aku nggak tahu deh nama kontennya apa, nanti aku pikirin lagi. Yang jelas ini lagi di Bandung, masih di Bandung. Kita mau kulineran di Jalan Mangga. Jadi di Bandung tuh ada beberapa ruas jalan yang itu tuh kayak daerah kulineran gitu. Nah, Jalan Mangga tuh kan dekat Jalan Anggrek, yang dimana ini lagi rame-rame kulineran. Walaupun nggak serame di Cilaki ataupun nggak serame di Lengkong. Jadi ini katanya sih ada salah satu mie tek-tek yang porsinya tuh banyak gitu. Kita cukup beli setengah porsi aja tuh udah bisa makan berdua. Terus juga ada Cuan Kisrayu cabang Jalan Mangga. Yuk kita cobain. Ada namanya La Basil Coffee and Resto. Ini juga buat yang mau nongki-nongki biasanya kesini. Cuma kali ini kita mau ke seberangnya. Ada bakso Cuan Kisrayu. Ada juga kue ape family. Kalau di Bandung beli kue ape. Iya sayang. Yang family ya ini karena family group tuh kue apenya wangi, enak. Iya nggak? Pengen? Oke, nanti kita beli. Nih, ini sekarang kita mau beli apa? Mau beli apa nih? Mie tek-tek. Jadi ini tuh di perempatan Jalan Mangga dan Jalan Blimbing ya, Bay ya. Cuma memang parkirnya aja sih terbatas. Ini jalan dikit aja juga ada ayam lengket cemara. Di sebelah sini ayam lengket cemara. Tuh, masuknya. Ini wangi banget ayamnya kayaknya. Tuh. Nih, ini ada ayam lengket cemara. Tuh, ayam lengket cemaranya. Ini sih tadi yang mie tek-tek, terus belakangnya ada Cuan Kisrayu. Lumayan ya Jalan Mangga. Terus kalau misalnya kita jalan lagi ke perempatan sana, yang perempatan Anggrek itu ada lagi tuh kanan kirinya. Cuma sekarang kita coba yang di sini dulu aja. Nasi dan mie goreng Ibu Sani Landung. Gas, Mbak, udah kenapa nggak masuk? Oh, belum buka. Jam 12. Oh, buka jam 12. Ya, kecepatan. Nih, sini ada nasi goreng, ada mie goreng, tapi mie-nya tuh yang gini nih. Ini kayak ngingetin di nasi goreng Podomoro yang daerah Mas Kumambang. Kalau ini apa ya? Kalau ini apa, Bu? Cekian. Cekian. Oh, cekian. Yang suka ada di makanan kuah Cina gitu ya? Oh. Bukanya mulai buka tuh jam 12 siang. Tapi kita duduk dulu nih sambil nunggu buka. Terus kenapa ada harga satu porsi dan setengah porsi? Karena satu porsi itu banyak guys gitu. Jadi kalau mau wareg itu satu porsi kalau yang buat sharing-sharing keluarga. Tapi kalau makan sendiri mungkin setengah porsi aja. Karena setengah porsinya juga udah cukup banyak. Jualannya itu tahun berapa, Bu? Jualannya? Oh, ini mah dari tahun berapa ya? 60-an lah, dulu kan kakek. Oh, kakek. Jadi Ibu generasi ketiga? Kedua, ketiga. Nanti ada Bude. Ini saya masih cucu dia. Dua cucu, satu anak di sini. Berarti ini kayak khas Jawa gitu ya? Soalnya masih pakai arang. Dari dulu nggak dirubah. Keren. Pesannya jangan dirubah kalau masih. Itu sehari habis berapa kilo, Bu? Nasi sama mie-nya? Nggak tentu sih, kalau lagi ramai ya nanti ini kan ini baru 4 kilo ya. Kalau lagi ramai, kalau kurang ya nambah lagi nanti nasinya 4 kilo lagi. Jualnya dari jam 12 sampai jam? Nggak tentu, kemarin di sini sampai jam 5 tidak habis. Kalau mie terus-terusan mie jam 2 juga udah teng. Karena apa? Kalau mie itu nggak bisa kita pesen lagi. Segitu ya udah gitu. Karena misalnya kan ini mie-nya bukan dari pasar, ini pesanan. Jadi kita pesen segitu, ya udah. Custom. Jadi makanya beda dari yang lain. Harga mie-nya juga kan beda. Ini harga mie-nya juga udah 25.000. Karena ini dari dulu mie-nya juga nggak ganti-ganti tempatnya. Tempatnya itu biar ngejaga rasa ya. Makanya ya kalau mie-nya pasti lain dari nggak ada lagi pesanan ini. Kenapa dinamain nasi dan mie goreng Anglo goes? Karena selain masaknya masih pakai anglo, terus buat ngipasin anglonya tuh mau digoes gini nih, kita lihat. Kayak goes sepeda. Makanya wanginya tuh khas karena dia memang masih pakai cara tradisional masaknya. Wangi banget serius. Ih, sedap.
Baru masing-masing gini udah wangi banget. Mantap. Jadi mie-nya tuh ada yang mie goreng, ada yang mie kuah. Nasi gorengnya juga ada nasi goreng biasa, ada juga nasi goreng maut. Itu tergantung selera. Tapi kalau suami aku pengen cobain nasi goreng mautnya. Terus anak-anak pengen cobain mie gorengnya. Nah, takut gak habisin kalau mie goreng bisa di take away ya. Kalau mie kuah kan kaburu bekah gitu. Kebayang sih mie kuahnya juga kayaknya bakal wangi banget. Kayak bakmi Jogja gitu. Ini sih benar-benar hidden gem dan juga legend ya. Aku aja yang orang Bandung baru tahu dan baru nyobain, padahal udah ada dari tahun 60-an. Ini penampakan setengah porsinya 25.000. Ini sih kalau buat anak bisa berdua ya. Terus kalau aku juga kayaknya kalau makan sendiri nggak habis nih. Jadi kalau yang seporsi itu bisa buat keluarga kalau aku. Cuma kalau buat yang makannya banyak, ini setengah cukup sendiri. Wangi, asli wangi guys ini. Ih mantap. Yuk, let's try. Goreng. Mie gorengnya ya. Wih, masih berasap nih. Nih besok yang ulang tahun makan mie goreng, mie panjang umur. Gak ketang. Ini mie goreng anglo, mie tek-tek ya. Wangi ya. Tuh lihat tuh, ih masih berasap. Smoky gitu. Nasi goreng maut setengah porsinya aja udah segini guys. Dan buat yang suka bawang goreng, ini benar-benar ditaburin lagi bawang goreng di atasnya. Terus ini tipe kalau bawang goreng yang bikin sendiri sih kalau kataku. Beda aja, karena kalau bawang goreng beli itu biasanya bawangnya tuh kayak banyak tepungnya. Kalau ini sih real bawang goreng. Ini apa ya? Tadi sih katanya kekian. Oh, terus kalau nasi goreng itu ada sosisnya ya? Kalau tadi kan ini mie goreng kekian sama bakso, kalau itu ada sosisnya juga. Enak sih, Bu. Ayamnya juga banyak ya, nggak pelit gitu toppingannya. Biasanya kan kalau mau makan yang kayak gini malam ya. Kalau di sini sudah siang, jadi kalau siang-siang udah ngidam menu-menuan mie tek-tek gini, sini aja. Langsung. Iya. Tapi nggak jual online ya, jadi dia nggak ada di e-commerce. Dia cuma ada kalau kita datang langsung, ya kan? Karena datang langsung aja. Ini udah masak terus dari tadi kayak nggak berhenti. Ada Pak tadi acaranya Pak? Tuh dia acaranya tuh bukan yang di nyetok banyak terus bisa dibesokin, jadi dia emang kayak di sini tuh bahan-bahannya sekali habis gitu, makanya seger nih. Tuh, acaranya seger banget. Terus si mie-nya juga emang nggak dibesokin. Kalau misalkan seringnya habis, tapi kalaupun nggak habis dari itu tuh udah dibuang aja gitu. Jadi nggak yang dibesokin buat dibesokin gitu bahan-bahannya. Makanya ini fresh semua. Kualitasnya oke sih. Kalau di take away itu dia dikasih ada daun pisangnya juga alasnya. Jadi kayak lebih wangi gitu loh. Kita mau ke Cuanki Batagor Serayu. Tuh udah rame jam segini guys. Ini tuh cabang yang dari Jalan Serayunya. Setengah tapi satu aja. Ini dia penampakan setengah porsinya Cuanki Serayu. Karena tadi kan di sana makannya pada porsinya gede ya. Jadi aku takut nggak habis. Makanya ini bikin setengah porsi Batagor, setengah porsinya Cuanki. Harusnya Cuankinya itu ada tahu putihnya yang ada acinya gitu, tapi karena aku nggak begitu suka, jadi aku minta sih ininya dibanyakin gitu. Setengah porsinya aja udah banyak kok tuh. Jadi ada bakso, ada ini apa ya, kayak aci gitu. Acinya kenyal banget, ini ciri khas banget di sini. Jadi kayak cakial gitu. So, aku sukanya memang si keringan ya. Kuahnya teh like, tapi memang si bawang sama bawang goreng sama bawang daun itu kaldunya tuh cukup banyak gitu. Jadi wangi. Wanginya nggak bukan yang cuanki tanggungan gitu, bukan, ini lebih ke kayak kuah bakso.
Itu jadi si yang kan ini teh mau dibikin batagor enak, mau dibikin cuanki juga enak. Ya, acinya, bakso acinya, kita cobain. Cakia guys. Terus ada kayak ada aroma ikannya gitu di bakso acinya. Jadi mirip apa ya? Mirip kayak tekwan gitu. Karena ada karena selain kenyal, apa ya cakianya? Kenyal. Selain kenyal tuh dia memang ada aroma-aroma ikannya. Ini untuk porsi setengah batagornya. Jadi si bumbu kacang ini tuh dia kayak ada masih granula-granula kacangnya. Terus kayak gak terlalu gurih, tapi ada hint of manisnya sedikit. Pedasnya mah cuma tipis banget. Jadi kayak kalau buat anak-anak masih aman ya, nggak kerasa. Batagornya. Jadi bukan yang batagor siomay. Biasanya kan kalau di Bandung tuh batagornya bentuknya siomay goreng, terus tahu goreng. Tapi ini mah si tahu gorengnya tuh bulat-bulat gitu. Kalau bukan cuanki, kalau di batagor ini jadinya kayak kriuk banget. Itu cabangnya juga antri nih, dari e-commerce juga, dari online foodnya udah antri gini. Cuma kalau misalkan di Jalan Mangga ini kan cabang ya, jadi cuma ada satu aja. Mau kita dine in atau take away, antriannya sama. Tapi kalau di yang Jalan Serayu dia beda, kayak buat take away itu di depan. Kalau di depannya kayak di halamannya gitu, kalau buat yang di dine in dia di dalam gini rodanya. Karena di sana lebih rame, jauh lebih rame. Ayo, karena dikasih tadi kan ini kan weekend, jadi dia dikasih HP itu karena apa? Karena biar makannya cepet tadinya, ya kan? Biar makannya cepet dan aku aja bisa fokus nonton. Tapi ternyata dia malah fokus ke HP, selalu kayak gitu. Gak habis mamanya. Pokoknya salah banget ngasih anak HP ya. Jadinya begini nih. Tadi kalau nggak kepepet nggak dikasih HP, tapi jadinya begini nih. Puyeng guys. Udah nggak lanjut nih kalau Basil sama Cemara karena buru keos. Ini ada leker nih. Nah ini kue leker nih. Beli The Lakers ada di depan toko Kairo. Nih jajanan jadul zaman aku SD sih kayak gini-gini. Sekarang udah banyak pilihan rasanya tuh. Udah kayak topping crepes. Kalau dulu mah ya udah cuma susu, kalau nggak coklat, kalau nggak keju udah gitu. Jadi biar muter terus si pennya tuh di apa ya, di engkol gitu loh guys. Walaupun toppingnya udah kekinian, tapi cara bikinnya masih ala jadul. Sekarang kita lagi nunggu kue lekernya. Coba beli 2 biji karena emang udah kenyang banget. Aku kenyang sama cuanki dan batagor. Ini batagornya juga karena nggak habis jadi aku take away. Terus anak-anak sama baba udah kenyang sama mie tek dan juga nasi gorengnya. Hanis review dari aku, gorengnya enak tapi bukan yang enak banget gitu, bukan. Tapi lebih ke, kok aku sih ngerasa kayak ya enak biasa aja. Tapi maksudnya buat mie tek Anglo, aku tetap jualannya itu mie tek Anglo Ali Arjuna itu ada di daerah apa sih itu, dekat PPI yang bisa nembus ke Citamiang, daerah Citamiang di situ. Aku sukanya mie tek Ali Arjuna karena dia lebih smoky, terus bumbunya lebih berani. Kalau ini tuh karena mungkin ada seledrinya, jadi aku ngerasa kayak agak terganggu dengan seledrinya. Jadi kalau buat aku sih ini tuh bukan yang enjawani banget, dia kayak ada
hint of sedikit ada cita rasa kayak yang Chinese food gitu loh. Jadi aku nggak inget pernah makan yang kayak gini di mana. Kalau buat baba ini pas gitu, kayak perpaduannya segalanya pas. Tapi kalau buat aku enak, tapi biasa aja enaknya, bukan yang spesial banget gitu, enggak. Dan kalau buat harga mungkin kesannya kayak pricey, tapi memang porsinya banyak, ini masih worth banget. Karena buat di harga 20 sampai 25 di tempat lain tuh kayak dikit gitu loh. Kalau ini ngenyangin, tadi anak aja bisa berdua gitu. Makan setengah porsinya sendiri tuh kayak udah kekenyangan banget gitu. Jadi kalau buat orang dewasa kayaknya berdua kurang, tapi kalau sendiri tuh kenyang gitu. Terus kalau buat cuanki serayu, ini kan cabang, padahal semua rasanya relatif sama, cuma ada bedanya gitu. Aku nggak tahu kenapa ngerasa di Batagornya tuh kayak lebih enakan yang di Jalan Serayunya langsung. Dan di Jalan Mangga ini Batagornya itu ya sama-sama dingin, tapi ini tuh kayak bukan anyep ya, gimana ya, pokoknya intinya lebih fresh, lebih nendang yang di sana. Si bumbu kacangnya juga. Tapi kalau buat cuankinya itu relatif sama, hampir sama. Cuma tetap kayak mungkin ada sensasi ngantri lama juga, keburu lapar, kayak gitu tuh lebih enak. Cuma kalau misalnya pengen yang cepet, pengen yang nggak terlalu ribet cari parkir, cari antrian, mungkin bisa ke cabang yang Jalan Mangga. Terus kalau misalnya mau online juga pesannya cabang Jalan Mangga karena biar lebih cepat. Dan sekarang kita mau cobain The Lakers ya. Cobain. Ini ada 2 rasa. Ini yang coklat kacang tadi baba. Pilihannya baba. Terus satunya lagi ini yang marshmallow. Pilihannya kakak. Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak cireng. Kayak crepes tapi bukan crepes. Kayak kue cubit tapi teksturnya crepes ya nggak? Oh, udah melted gitu ya marshmallow-nya. Wih, melted mulur. Ini Bapak? Kacang coklat tadi ya. Koyok. Kayak isian martabak nggak sih kacang coklatnya? Tuh manis-manis gitu. Jadi ini kalau dimentah ini kayak odol ya. Dodol karena dia melted. Odol. Enak ya. Tapi kayaknya kalau ada varian asin, better ke varian asinnya karena dia basic dari si adonannya udah manis ya. Jadi kalau misalnya diadu sama kacang coklat masih oke, karena ada kacang, gurih dari kacangnya. Tapi kalau sama marshmallow buat aku agak kemanisan. Oke, udahan dulu ya makan-makan di Jalan Mangganya. Mungkin buat Labasil sama yang ayam lengket cemara buat next aja, karena beneran ini kenyang banget. Walaupun kita berempat yang bukan person seporsi satu juga asli ini kenyang banget. Jadi see you in review berikutnya. Semoga yang main ke Bandung bisa jadi inspirasi, atau mungkin buat warga Bandung yang belum pernah coba bisa coba kesini. Sampai ketemu di review berikutnya. Assalamualaikum.